Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih dapat berkumpul di tempat yang insya Allah penuh dengan berkah ini. Minggu lalu kita telah mempelajari surah An-Nas. Pertemuan pada hari ini kita akan mempelajari bagaimana melafalkan huruf hijaiyah. Tapi sebelum itu, marilah kita berdoa yang akan dipimpin oleh siswa yang duluan masuk di dalam kelas. Siapa kira-kira yang duluan masuk di dalam kelas? Silahkan untuk memimpin doa. Mari kita bersama-sama untuk membacakan doa ini. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Yang artinya, kami ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Dan biar lebih kita akan nyanyi bersama. Lagunya itu ialah kita baca dalam Al-Quran. Lagu Lihat Kebunku. Banyak tanda baca di dalam Al-Quran. Ayo kita sebutkan satu persatu. Fathah, kasroh, dummah, sukun, tasydid, tanwin. Bacaan Al-Quran semuanya indah. Banyak tanda baca di dalam Al-Quran. Ayo kita sebutkan satu persatu. Fathah, kasroh, dummah, sukun, tasydid, tanwin. Bacaan Al-Quran semuanya indah. Adik-adikku, kita kegiatan nyanyi bersama dengan tujuan agar kita semangat lagi di materi melafalkan huruf hijaiyah yang bersambung. Melafalkan huruf hijaiyah yang bersambung. Itulah materi kita pada hari ini. Dan di sini sedikit saya mau menjelaskan, Bapak mau menjelaskan, untuk penulisan huruf hijaiyah ataupun penulisan ayat suci Al-Quran itu dimulai dari sebelah kanan. Jadi mau menulis dari huruf alif sampai ya, semua itu dimulai dari sebelah kanan dan berakhir di sebelah kiri. Jadi di sini Pak ulangi, jika adik-adik
ingin menulis huruf hijaiyah, entah itu huruf alif, ba, itu harus dimulai dari sebelah kanan. Dan untuk harakatnya itu nanti disesuaikan dengan harakat tanda baca. Disesuaikan dengan harakat tanda baca. Tanda baca di sini semuanya itu ada 8. Saya ulangi kembali. Adik-adik, mohon diperhatikan lagi. Mohon diperhatikan, mohon dikenal agar tanda baca ini tersimpan di benak adik-adik. Tanda baca itu semuanya ada 8. Yang pertama, fathah. Fathah. Tanda baca fathah. Yang adik-adik lihat ini garis datar ialah garis buku. Tanda bacanya yang ada di atas. Ini. Dan penulisannya berarti harus dari kanan. Jadi kalau mau menggaris fathah, kita mulai dari sebelah kanan. Jadi kalau kita mau menulis fathah, kita mulai dari sebelah kanan. Contohnya seperti ini. Fathah. Oke. Kalau dia mulainya dari sebelah sini, berarti itu, ya, itu salah. Itu fathah. Dan yang kedua, tanda baca kasroh. Ingat kembali, garis datar ini ialah garis datar buku ataupun garis datar. Dan tanda baca kasroh ada di bawah garis datar. Tanda baca kasroh ini dia. Dan dimulai dari, untuk penggarisan, apakah dari bawah atau dari atas? Kalau begini, berarti ya salah. Dan yang benar penulisan kasroh dimulai dari sini. Oke. Yang ketiga, dhammah. Tanda baca dhammah seperti angka 9. Ditarik. Tetap dimulai dari kanan. Tetap dimulai dari kanan. Seperti ini. Baru dibengkokkan pelan-pelan. Baru turun. Nah, itu yang benar. Kalau adik-adik menulis dari bawah sini garis, baru bengkok ke sini, lalu ke sini, berarti itu ya salah. Itu tanda baca dhammah. Tanda baca fathatain. Tanda baca fathatain di sini ada 2 garis. Ini tanda baca fathatain. Oke, ini tanda baca fathatain. Kalau tadi garisnya hanya 1, berarti dia fathah. Sedangkan tanda baca yang keempat, fathatain, garisnya ada 2. Dan kasrotain, tanda baca yang kelima, itu ada 2 juga garisnya. Ada 2 garisnya. Kalau tanda baca yang kedua, yaitu tanda baca kasroh, garisnya hanya 1. Sedangkan kasrotain ada 2. Tanda baca dhammatain, di sini sama seperti dhammah, hanya saja di sini sebenarnya ada angka 9 lagi di sini. Nah, begini. Ya. Itu adalah bacaan dhammatain. Tanda baca dhammatain, maaf. Tanda baca dhammatain. Ingat? Tanda baca yang ketujuh, tasdid. Tasdid di sini seperti huruf W ataupun angka 3 yang terbalik. Ini dia. Tanda baca tasdid. Tanda baca tasdid. Dan tanda baca sukun seperti tanda petik ataupun
biasa kita melihat tanda baca sukun itu bulat. Ya, seperti itu tanda baca sukun. Jadi saya ulangi kembali, kita akan mengenal 8 tanda baca. Yang pertama, tanda baca fathah, bunyi bacaannya A. Yang kedua, tanda baca kasroh, bunyi bacaannya I. Yang ketiga, tanda baca dhammah, bunyi bacaannya U. Yang keempat, tanda baca fathatain, bunyi bacaannya An. Yang kelima, tanda baca kasrotain, bunyi bacaannya In. Yang keenam, tanda baca dhammatain, bunyi bacaannya Un. Sekarang yang ketujuh, tasdid. Tanda baca tasdid, bunyi bacaan itu seperti ditekan ataupun ditahan. Tasdid. Dan yang kedelapan, tanda baca sukun. Tanda baca sukun ini ialah bunyinya disesuaikan dengan huruf hijaiyah yang disukunkan. Maksudnya di sini tanda baca sukun ialah tanda baca untuk huruf hijaiyah yang dimatikan. Itu tanda baca sukun untuk huruf yang dimatikan. Tanda baca sukun. Dari sini, apakah adik-adik ada yang ingin bertanya? Adik-adikku, kita kegiatan nyanyi bersama dengan tujuan agar kita semangat lagi di materi melafalkan huruf hijaiyah yang bersambung. Melafalkan huruf hijaiyah yang bersambung. Itulah materi kita pada hari ini. Dan di sini sedikit saya mau menjelaskan, Bapak mau menjelaskan, untuk penulisan huruf hijaiyah ataupun penulisan ayat suci Al-Quran itu dimulai dari sebelah kanan. Jadi mau menulis dari huruf alif sampai ya, semua itu dimulai dari sebelah kanan dan berakhir di sebelah kiri. Jadi di sini Pak ulangi, jika adik-adik ingin menulis huruf hijaiyah, entah itu huruf alif, ba, itu harus dimulai dari sebelah kanan. Dan untuk harakatnya, itu nanti disesuaikan dengan harakat tanda baca. Disesuaikan dengan harakat tanda baca. Tanda baca di sini semuanya itu ada 8. Saya ulangi kembali. Adik-adik, mohon diperhatikan lagi. Mohon diperhatikan, mohon dikenal agar tanda baca ini tersimpan di benak adik-adik. Tanda baca itu semuanya ada 8. Yang pertama, fathah. Fathah. Tanda baca fathah. Yang adik-adik lihat ini garis datar ialah garis buku. Tanda bacanya yang ada di atas. Ini. Dan penulisannya berarti harus dari kanan. Jadi kalau mau menggaris fathah, kita mulai dari sebelah kanan. Jadi kalau kita mau menulis fathah, kita mulai dari sebelah kanan. Contohnya seperti ini. Fathah. Oke. Kalau dia mulainya dari sebelah sini,
Berarti itu ya, itu salah. Itu fathah. Dan yang kedua, tanda baca kasroh. Ingat kembali, garis datar ini ialah garis datar buku ataupun garis datar. Dan tanda baca kasroh ada di bawah garis datar. Tanda baca kasroh ini dia. Dan dimulai dari, untuk penggarisan, apakah dari bawah atau dari atas? Kalau begini, berarti ya salah. Dan yang benar penulisan kasroh dimulai dari sini. Oke. Yang ketiga, dhammah. Tanda baca dhammah seperti angka 9. Ditarik. Tetap dimulai dari kanan. Tetap dimulai dari kanan. Seperti ini. Baru dibengkokkan pelan-pelan. Baru turun. Nah, itu yang benar. Kalau adik-adik menulis, dari bawah sini garis, baru bengkok ke sini, lalu ke sini. Berarti itu, ya, salah. Itu tanda baca dhammah. Tanda baca fathatain. Tanda baca fathatain di sini ada 2 garis. Ini tanda baca fathatain. Oke, ini tanda baca fathatain. Kalau tadi garisnya hanya 1, berarti dia fathah. Sedangkan tanda baca yang keempat, fathatain, garisnya ada 2. Dan kasrotain, tanda baca yang kelima, itu ada 2 juga garisnya. Ada 2 garisnya. Kalau tanda baca yang kedua, yaitu tanda baca kasroh, garisnya hanya 1. Sedangkan kasrotain ada 2. Tanda baca dhammatain, di sini sama seperti dhammah, hanya saja di sini sebenarnya ada angka 9 lagi di sini. Nah, begini. Ya. Itu adalah bacaan dhammatain. Tanda baca dhammatain, maaf. Tanda baca dhammatain. Ingat? Tanda baca yang ketujuh, tasdid. Tasdid di sini seperti huruf W ataupun angka 3 yang terbalik. Ini dia. Anda baca tasdid. Tanda baca tasdid. Dan tanda baca sukun seperti tanda petik ataupun biasa kita melihat tanda baca sukun itu bulat. Ya, seperti itu tanda baca sukun. Jadi saya ulangi kembali. Kita akan mengenal 8 tanda baca. Yang pertama, tanda baca fathah, bunyi bacaannya A. Yang kedua, tanda baca kasroh, bunyi bacaannya I. Yang ketiga, tanda baca dhammah, bunyi bacaannya O. Yang keempat, tanda baca fathatain, bunyi bacaannya an. Yang kelima, tanda baca kasrotain, bunyi bacaannya in. Yang keenam, tanda baca dhammatain, bunyi bacaannya un. Sekarang yang ketujuh, tasdid. Tanda baca tasdid, bunyi bacaan itu seperti ditekan ataupun ditahan. Tasdid. Dan yang kedelapan, tanda baca sukun. Tanda baca sukun ini ialah bunyinya disesuaikan dengan huruf hijaiyah yang disukunkan. Maksudnya di sini tanda baca sukun ialah tanda baca untuk huruf hijaiyah yang
dimatikan. Itu tanda baca sukun. Untuk huruf yang dimatikan, Anda baca sukun. Dari sini, apakah adik-adik ada yang ingin bertanya? Doa setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Yang artinya, ya Allah, tunjukkanlah kepada kami kebenaran sehingga kami dapat selalu mengikutinya, dan tunjukkanlah kepada kami kejelekan sehingga kami dapat selalu menjauhinya.